Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami bidarasurga.com. Kita akan belajar tentang bisnis online. Apa itu bisnis online? Tonton video ini sampai habis. Jadi kawan-kawan, semoga senantiasa sehat selalu. Kita sedang berada di studio saya, dapur rekaman. Jadi dapur rekaman kami itu di dalam mobil karena memang kedap udara dan lebih tenang dibanding dengan di luar sana atau di rumah saya yang hiruk pikuk anak-anak saya juga main, jadi bising ya. Langsung aja, apa itu bisnis online ya? Jadi bisnis online ini sedang tren sekarang, apalagi di era pandemik ya. Jadi ya harus punya mainan bisnis online, wajib gitu. Bukan hanya mengandalkan offline saja, ruko nggak cukup. Ada banyak brand gulung tikar karena memang nggak segera aktif di dunia online sehingga tergeser dan tidak dikenal. Kalau zaman dulu orang nggak punya toko di pinggir jalan dianggap tidak ada. Tapi zaman sekarang, orang yang nggak punya marketplace, yang nggak punya toko internet, justru dianggap tidak dikenal dan tidak ada. Ada banyak sekali keunggulan dari bisnis online. Yang pertama, ya, perlu dicatat bahwa bisnis online itu ya non fisik. Dia itu mengandalkan strategi promosi di dunia internet. Itu dia. Jadi konsumen itu tidak memegang barangnya, ya, tidak menyentuh barangnya. Yang ditampilkan adalah keterangan teks, audio, visual. Itu karakter yang pertama yang dimiliki oleh bisnis online. Yang kedua, bisnis online itu dituntut untuk membangun kepercayaan. Dikarenakan nggak disentuh, nggak diraba, maka gimana agar penjual bisa menancapkan kepercayaan tentang barang yang berkualitas seperti ini loh produk saya, real pitch misalkan, video aslinya tanpa edit misalkan, nah seperti itu. Nah, membangun kepercayaan inilah salah satu kunci kesuksesan dari bisnis online. Beda halnya dengan bisnis offline ya, yang tokonya jelas, alamatnya jelas, barang yang dijual juga bisa diangkat, bisa dipegang dan seterusnya. Yang ketiga, karakter unik yang dimiliki oleh bisnis online adalah dia itu harus menanam branding. Jadi harus meningkatkan kepercayaan itu dengan cara brand. Jadi menanam brand, sudah jauh-jauh hari menanam merek dan kata kunci. Itu dia. Dimanapun dan kapanpun ya brandingnya itu harus menancap. Sehingga dalam dunia online itu kan terkait dengan kata kunci. Jadi makin banyak dicari kata kuncinya itu, itulah brandingnya di situ. Nah, beda halnya dengan toko offline ya, tanpa brandingan. Tapi beda halnya dengan online. Dia memperkuat kepercayaan orang lain dengan cara menanam branding jauh hari sebelum-sebelumnya. Bahkan banyak orang yang mengklik, melihat ya, trafficnya makin tinggi. Nah, disitulah nilai kepercayaan orang juga akan naik. Nah, itulah bisnis online. Ada lagi yang keempat, saudara-saudaraku, apa itu? Persaingan ketat. Sangat amat ketat. Hampir setiap hari kita akan menghadapi kompetitor dengan persaingan harga, dengan persaingan jaminan kualitas mutu, ya, bahkan penguasaan terhadap marketplace, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Contoh sederhana, kalau kita scroll ya, kalau kita lihat di Facebook, banyak sekali sekarang isinya tentang konten iklan. Kenapa demikian? Ya karena memang dunianya sudah dunia online, jualan, kemudian apalagi era pandemik ya, apalagi
mudah dilaksanakan bisnis online dibandingkan dengan offline. Ada lagi karakter yang ke-5, kawan-kawanku. Dikarenakan persaingannya itu ketat, maka faktor kelima inilah yang perlu kita lakukan. Apa itu? Optimasi tanpa batas. Jadi harus dioptimasi itu. Kalau kita jualan di YouTube, dioptimalkan kemampuan setting YouTube-nya. Kalau kita jualan di Facebook, ya dioptimalkan juga tentang strategi penjualan vintage-nya itu. Kalau kita jualan di marketplace, sama. Ada beberapa hal yang perlu dioptimasikan dari marketplace-nya. Kalau kita mau jualan di website, sama, website itu juga punya strategi khusus bagaimana agar orang datang memiliki kepercayaan dan mau closing membelinya. Jadi optimasi jawabannya. Sama dengan kita punya toko pinggir jalan berupa ruko ya, ruko kelontong misalkan, ya harus ada alamatnya, harus ada namanya, harus tata letak barangnya, ya, catnya warna apa, sampai jaminan barang dan kualitasnya dan lain sebagainya. Sama. Jadi kalau jualan offline itu optimasinya terbatas, tapi kalau online tanpa batas. Ya, ada banyak sekali strategi penjualan di dunia online dan itu tanpa batas optimasinya. Kenapa demikian? Karena perkembangannya itu cepat, perubahannya juga cepat. Entah bermain di Facebook, cepat sekali perubahan-perubahannya. Main di YouTube, jualan di YouTube, banyak sekali perubahan. Hampir setiap saat ada optimasi, ada update, dan lain sebagainya. Itu. Jadi optimasinya tanpa batas kalau jualan online. Ada lagi hal yang lain, kawan-kawanku, yang keenam, modalnya murah memang. Modal budget yang dikeluarkan untuk jualan online sangat murah. Untuk membuat toko bahkan ada yang gratis. Untuk mendapatkan produk bahkan ada yang gratis. Ngambil produk dari orang lain. Kita bertugas sebagai reseller, menjual barang yang sudah diproduksi oleh orang lain. Tidak harus memproduk sendiri, asal ada kesepakatan dengan produsernya. Nah, itu dia. Beda dengan offline, ya, hancur-hancuran dana yang dikeluarkan, modal yang digelontorkan. Jadi itu, kawan-kawanku. Ada lagi yang poin yang ketujuh. Apa itu? Ini yang paling saya sukai. Marketnya luas. Kita mau jual barang nih. Jualan barang ini mau ditujukan kepada siapa? Luas sekali marketnya. Pasarnya itu gede. Bahkan bukan hanya lokal, ya, interlokal, bahkan nasional, bahkan internasional. Coba bayangkan kamu. Ya, kita beli barang, ya, barangnya orang luar negeri bisa nyampe ke rumah kita. Sama dengan kita jualan, impor ke luar negeri sampai ke mereka. Jadi marketnya sangat amat luas. Bahasa, bagaimana dengan bahasa? Tidak menjadi kendala sekarang. Ada Google Translate dan lain sebagainya. Itu 7 hal terkait dengan bisnis online yang betul-betul berbeda dengan bisnis offline. Oleh karena itu orang-orang terkaya sekarang, ya, di Indonesia itu diduduki oleh orang-orang yang memiliki bisnis online. Itu dia. Itu saja yang bisa kita sharekan bersama untuk menyemangati, ya, reseller kami Bidara Surga, memberikan informasi kepada para subscriber untuk segera termotivasi ini, membangun bisnis online sesegera mungkin. Karena dalam dunia bisnis, siapa yang memulai, dialah pemenangnya. Sama dengan dunia internet. Siapa yang sudah tertancapkan kata kunci yang sudah dipatenkan sebagai branding, ya akan dipakai kata kunci itu dan tidak dimiliki oleh orang lain selanjutnya. Nah, itu dia, kawan-kawanku. Kami sedang membuka reseller, pasukan penjualan dari brand kami Bidara Surga, dan akan diajari langsung tentang bagaimana strategi bisnis online step by step. Oleh karena itu, silahkan saja kalau berminat bergabung, hubungi nomor WhatsApp yang tertera tersebut, atau bisa klik pojok kanan atas mendaftar menjadi reseller, ya.
Tidak menjadi reseller tidak masalah, asalkan mau belajar tentang bisnis online. Kami ada pertemuan rutin belajar bisnis online step by step. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing ini, dan jazakumullah khairan katsiran. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada satu lagi. Kami menjual atau bergerak dalam produk bidara, pohon yang paling ditakuti oleh jin, racun bagi syaitan, berbagai macam produk yang lainnya. Ada giveaway bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya. Sebutkan 7 hal keunikan atau ciri dari bisnis online. Apa saja, kirim ke nomor WhatsApp yang tertera tersebut. Dapatkan gratis 1 pohon bidara atau biji benih pohon bidara yang bisa ditanam bagi jawaban yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa guna daun bidara itu Pak Ustadz? Namanya sidir. Daun sidir diambil, ditumbuk halus, masukkan ke dalam air 7 lembar, baru dibacakan Al-Fatihah, pangkal surat Al-Baqarah, ayat kursi, ujung surat Al-Baqarah dari lillahi mafis, qul huwallahu, qul falaq, qul rabbin nas, dan tambahan ayat-ayat ruqyah lain, bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan, diminumkan, dimandikan. Bagus untuk orang-orang yang kerasukan jin, kerasukan setan. Ada dalam buku 37 masalah populer tentang masalah bid'ah, tentang doa jampi-jampi yang dibuat oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz.